Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan J. Maududi dengan NPM 632011222. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan strategik dengan tema Universitas Nurtanio Bandung. Dosen pengampu Bapak Asep Rukmana, SOS MSI. Introduction, profil singkat, sejarah, fakultas, visi misi dan ciri khas, dan yang terakhir akreditasi. Universitas Nurtanio Bandung didirikan pada tanggal 8 September 1999 yang merupakan hasil penggabungan atau merger dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Angkasa yang pada waktu itu bernama Akademi Administrasi Negara atau AAN Angkasa, atau yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, dan Akademi Aeronautika Dirgantara Bandung AADB yang sekarang menjadi Fakultas Teknik, lalu ditambah dengan Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika FIKI, dan Sekolah Pascasarjana. Sejarah singkat Universitas Nurtanio Bandung. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan nasional di bidang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila. Perguruan tinggi swasta sebagai salah satu subsistem pendidikan tinggi dalam mewujudkan hasrat dan kemauan masyarakat untuk memperoleh kesempatan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Di samping perguruan tinggi negeri sebagai mitra bersama-sama mencetak mahasiswa dan alumni yang berkualitas sebagai manusia pembangunan yang pada saat ini sangat diperlukan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting, khususnya dalam pendidikan tinggi sebagai mitra pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998. Keluarga besar TNI AU sebagai bagian dari masyarakat berperan aktif dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan pendidikan sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan yang ingin dicapai antara lain untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Yayasan Adi Upaya yang didirikan tanggal 2 Maret 1974 merupakan wadah penyaluran aspirasi, kerukunan, dan kesetiakawanan. Pendayagunaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta upaya peningkatan kesejahteraan warganya adalah milik keluarga besar TNI AU yang menangani bidang-bidang tersebut. Dengan demikian, Yayasan Adi Upaya tidak hanya ikut menikmati hasil pembangunannya saja, tetapi juga terpanggil untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pendidikan tinggi dengan cara mengarahkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk didayagunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran bangsa. Sehubungan dengan hal itu, maka Yayasan Adi Upaya yang sejak lama telah berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Angkasa atau Akademi Administrasi Negara AAN Angkasa di Ladud Sulaiman yang berdiri sejak tanggal 17 Februari 1967 dan Akademi Aeronautika Dirgantara Bandung di Ladud Husein Sastranegara Bandung yang berdiri tanggal 29 Juli 1991 berdasarkan keputusan Kepala Staf TNI AU nomor Kep/7 telah menghasilkan sarjana dan diploma di bidang ilmu administrasi dan kedirgantaraan. Untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga besar TNI AU
melalui Yayasan Adi Upaya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dianggap perlu merubah bentuk perguruan tinggi ke dalam bentuk universitas yang ada di Bandung. Karena bentuk universitas memungkinkan diselenggarakannya berbagai disiplin ilmu yang beraneka ragam. Prakarsa pendirian Universitas di Bandung oleh Yayasan Adi Upaya tersebut diawali dengan dikeluarkannya keputusan Ketua Harian Yayasan nomor Escape _Yasau _018 _6 Romawi tahun 1998 tanggal 12 Juni 1998 tentang pembentukan tim pendirian Universitas di Bandung yang terdiri atas Penasihat Haji Tarsila SIP MM, Ketua Tim Haji M. Sodik, Sekretaris Insinyur Sugito MSc, Anggota Tim Dr. Haryono Sudria Munawar MSI, Dr. Randos Haji Suripto SE, Insinyur Subianto ME MSc. Tim pendirian Universitas di Bandung mulai melaksanakan tugasnya pada awal tahun akademik 1998-1999 dengan berbagai kegiatan dan memperoleh hasil dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 125/D/O tahun 1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang penggabungan merger dua perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan TNI AU Adi Upaya di Jakarta dan sekaligus berubah bentuk menjadi Universitas Nurtanio Bandung. Maka secara resmi dinyatakan berdirinya Universitas Nurtanio Bandung pada tanggal 8 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Adi Upaya nomor Escape _Yasau _7 _2 Romawi tahun 2000 tanggal 4 Februari tahun 2000 tentang pendirian Universitas Nurtanio Bandung. Slide selanjutnya yaitu fakultas di Universitas Nurtanio Bandung. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terus Fakultas Teknik, terus Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika, dan yang terakhir Pasca Sarjana. Slide selanjutnya yaitu visi misi Universitas Nurtanio Bandung. Visi menjadi Universitas Dirgantara kelas dunia pada tahun 2045 atau Aerospace World Class University 2045. Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK terutama di bidang kedirgantaraan yang unggul bertaraf internasional untuk mendukung industri kedirgantaraan dan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan daya saing bangsa secara global. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan IPTEK terutama di bidang kedirgantaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menghasilkan produk-produk inovatif dan tepat guna serta menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional dan atau diseminasi serta perolehan hak kekayaan intelektual HKI sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan atau diseminasi hasil penelitian IPTEK berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat serta meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran. Membangun kerjasama yang saling memberi manfaat dengan stakeholder baik di dalam maupun di luar institusi. Mengembangkan tata kelola universitas yang baik university governance menuju terwujudnya universitas berkelas dunia. Selanjutnya yaitu akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT nomor 431/SK/BAN PT AK PPJ PT 6 Romawi tahun 2023 menyatakan bahwa Universitas Nurtanio Kota Bandung memenuhi syarat peringkat akreditasi B. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2027. Surat Keputusan Direktur
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 431/SK/BAN PT/AKPPJ/PT/6 Romawi tahun 2023 tentang peringkat akreditasi perguruan tinggi Universitas Nurtanio Kota Bandung. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ada akreditasi, yaitu identifikasi akreditasi universitas merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pemilihan perguruan tinggi. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan dan jaminan mutu dari lembaga-lembaga penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diakui. Selanjutnya, biaya kuliah. Identifikasi biaya kuliah di universitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa. Pemahaman biaya kuliah bukan hanya tentang nominal angka, tetapi juga tentang kebijakan pembayaran, potensi peningkatan biaya, dan sumber keuangan yang tersedia. Identifikasi biaya kuliah merupakan langkah krusial dalam membuat keputusan pendidikan yang bijak. Selanjutnya, gedung kampus. Identifikasi gedung kampus di universitas memiliki signifikansi penting dalam pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa. Penting untuk mencermati dan mengevaluasi gedung kampus selama proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa lingkungan fisik mendukung tujuan pendidikan dan perkembangan pribadi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu lokasi. Identifikasi lokasi universitas adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan karena lokasi dapat memiliki dampak signifikan pada pengalaman dan sukses mahasiswa. Identifikasi lokasi kampus membantu calon mahasiswa memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka, menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif dan beragam. Identifikasi bobot kriteria yang tadi ada akreditasi, biaya kuliah, gedung kampus, serta lokasi. Selanjutnya yaitu identifikasi bobot kriteria, ada masalah, jumlah responder, serta keluhan. Yang pertama, biaya kuliah yang terjangkau, jumlah responder 35 dengan keluhan 42%. Dan yang kedua, bangunan gedung dan fasilitas kampus, jumlah responder 15, keluhan 18%. Akreditasi, jumlah responder 25, keluhan 30%. Dan yang terakhir, lokasi kampus, jumlah responder 18, keluhan 10%. Identifikasi bobot kriteria. Pengaruh biaya terhadap calon mahasiswa bisa sangat besar dan beragam tergantung pada berbagai faktor termasuk kondisi finansial pribadi, latar ekonomi, nilai-nilai keluarga, dan prioritas individu. Pengaruh gedung kampus terhadap calon mahasiswa dapat signifikan dan memiliki dampak pada pengalaman mahasiswa selama masa studi. Calon mahasiswa sering mempertimbangkan faktor-faktor ini selama proses pengambilan keputusan untuk memastikan pengalaman studi yang memuaskan dan sukses. Akreditasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Akreditasi bukan hanya sebuah sertifikasi formal, tetapi juga sebuah faktor yang kuat dalam membentuk persepsi dan keputusan calon mahasiswa terkait institusi pendidikan tinggi. Yang terakhir yaitu lokasi. Universitas dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan calon mahasiswa. Beberapa calon mahasiswa mungkin lebih menyukai kampus yang terletak di pusat kota, sementara yang lain lebih memilih lingkungan yang lebih tenang dan hijau. Kesesuaian lokasi dan preferensi dan tujuan pribadi merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan calon mahasiswa. Terlihat di samping yaitu grafik presentasi permasalahan. Grafik yang tadi biaya kuliah, bangunan gedung, akreditasi, serta lokasi. Dan yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Dari total penilaian didapatkan kesimpulan bahwa biaya kuliah dan akreditasi menjadi faktor yang paling berpengaruh dan berdampak. Maka kedua faktor tersebut kami putuskan menjadi prioritas 1 dan 2. Poin pentingnya adalah bahwa teknik analisis ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.